Halo para eaters, bagaimana hari kalian dengan film-film atau series yang menemani mood kalian di setiap harinya? Bagi yang film edik, kayak nggak bisa kan ya, nggak nonton sehari aja gitu. Nah, kali ini aku mau bahas nih film Indonesia yang tayang di Klik Film, dan film ini juga ada di screening JAV tahun kemarin. Yaudah yuk, langsung aja kita bahas. Oke, jadi film yang aku mau bahas adalah film yang berjudul Lavender Marriage, ditulis dan disutradarai oleh Raska Robiartanto, yang sebelumnya juga menyutradarai film Yohana, Eve Mariam, Jakarta versus Everybody gitu. Film Lavender Marriage ini dirilis tahun 2024 oleh rumah produksi Klik Film Studio. Dari judulnya aja ya, film ini sangat common isu banget. Dan di Indonesia lagi rame banget diomongin di mana-mana. Lavender marriage gitu kan. Banyak fenomena dari pasangan artis gitu, selebritis yang netizen duga itu tuh lavender marriage. Terus juga nggak public figure aja, banyak masyarakat biasa juga yang udah coming out ya, terang-terangan di sosmed. Siapa sih yang nggak tahu gitu kan. So ini film isu yang diangkat menurutku sangat bagus ya. Namun, apakah bisa film ini merepresentasikan bagaimana pandangan lavender marriage itu sendiri dari yang kita bisa bilang dari yang menjalaninya gitu kan, yang pelakunya lah gitu. Karena selama ini society kan hanya bisa menjudge gitu ya. Oh, dia nikah karena terpaksa, dia nutupin penyimpangan seksual dan sebagainya. Itu kan dari luar gitu. Nah, di film ini kita berharap, kita maunya lihat kalau dari orang yang menjalaninya gimana. Apa sih sebenarnya yang menjadi alasan mereka untuk melakukan pernikahan pura-pura tersebut gitu kan. Nah, menurutku di film ini masih belum terlalu dalam ya representasi atau percerminan itu gitu. Artinya masih di permukaan, masih dangkal, dan bisa kita bilang ini isunya bias juga sih di dalam film ini. Seperti pada akhirnya ada isu KDRT juga, terus ada isu permasalahan kesenjangan ekonomi gitu. Secara keseluruhan tapi ya menurutku ini film build up story-nya oke banget sih sebenarnya ya. Jadi menceritakan seorang aktor bernama Aris yang diperankan oleh Maxim Bucha. Dia tuh seorang gay dan dia menutupi itu. Namun istrinya gitu kan tahu kalau dia itu LGBT gitu. Nah, istrinya juga seorang public figure juga. So mereka ini sebenarnya perfect couple gitu di mata masyarakat luas gitu kan. Jadi mereka ini menjalani lavender marriage gitu. Berpura-pura. Demi popularitas, demi ketenaran, mereka menutupi itu semua. Nah, si aktor ini tiba-tiba kepergok lagi bersama pacar laki-lakinya. Kepergok sama seorang karyawati bernama Nona yang diperankan oleh Lutesia. Dan ini jadi awal konflik dan masalah bagi mereka berdua ya, antara aktor dan karyawati tersebut. Si Nona juga punya problem marriage-nya sendiri. Jadi yang aku lihat Raska Robiartanto ini mau kasih compare nih. Ini loh Nona itu nikahnya normal, tapi gak bahagia juga karena himpitan ekonomi yang menyebabkan di dalam rumah tangganya ada KDRT, terus suaminya judo dan lain-lain. So artinya menikah di track normatif juga banyak menimbulkan masalah dan resiko. Terus dari sisi Aris si aktor, dia hidup dengan ketenaran, tidak akan ada masalah ekonomi, tapi tetap juga gak bisa bahagia dan terus dihantui rasa bersalah karena dia harus terus berpura-pura demi menjaga nama baik, popularitas, harga diri gitu kan. So udah pasti lavender marriage yang dipilih menyiksa, tidak bahagia, dan berisiko tinggi. Compare itulah yang mau dilihatkan oleh penulis dan sutradara dari film ini. Didukung juga artistik dan set lokasi yang sangat pas, sinematografi yang cukup oke.
Cuman aku ngerasa ya itu tadi, entah dari dialog, deliver story, atau chemistry antar dua lead aktornya yang kurang pas gitu. Jadi kita di tengah ke akhir tuh ngerasa main story-nya berubah ke arah rescue dan problem solver ke Nona aja yang banyak gitu, yang dalam gitu. Sedangkan si Aris kurang. Padahal Aris harus dikasih pendalaman cerita dan kasualitas yang lebih tajam kan. Karena kita mau lihat VOV dari mereka atau penyintas yang melakukan lavender marriage. Entah ini keterbatasan kebebasan untuk bercerita ataupun juga ada boundaries tertentu, aku nggak paham ya. Aku ngerasa kayak masih takut-takut gitu untuk kasih cerita yang intens terkait bagaimana lavender marriage itu dijalankan gitu. Bagaimana lavender marriage itu menjadi hal yang sangat menyiksa juga bagi yang melakukannya gitu. Tidak mudah kan untuk mengambil keputusan itu gitu. Jadi kayak nanggung sih menurutku ya, dan ini sayang banget. Karena film ini akan menjadi edukasi yang bagus untuk masyarakat luas ya, terkait pandangan mereka terhadap LGBT dan lavender marriage. But overall aku salut banget atas kepekaan dan keberanian pemilihan isu dari film ini ya. Layak ditonton banget sih. Jadi memberi perspektif baru buat kita semua dan harusnya menumbuhkan rasa kedewasaan dan empati. Karena pernikahan itu tuh menjadi momok besar juga saat ini di kalangan anak muda yang udah menikah maupun yang belum ya kan. Kalau aku sih film ini approve sih. Ya udah segitu dulu dari aku. Thank you yang udah nonton and see you.